Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Yang pertama, yang paling utama ialah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga dapat hadir di depan malam yang berbahagia ini. Dan yang mana oleh Allah pula yang telah menciptakan 7 kepala langit tanpa tiang dan 7 kepala bumi tanpa lapang beserta isi keduanya. Dan yang mana oleh Allah pula yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antara beribu-ribu nikmat ada 2 nikmat yang paling istimewa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa pula yaitu kepada junjungan alam, yaitu kepada pengedar padang pasir, penghuni negeri Sahara, yang bertitulnya Habibullah, yang berpangkatnya Rasulullah, yang rela anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai ke alam yang penuh ilmu pengetahuan sampai sekarang ini. Dan kata-kata takzim tuan yang paling utama yaitu kepada ayah dan adik kita bersama, yaitu kepada Abi Ma'uni beserta pucuk pimpinan dayah Misbah Huda yang kita cintai ini. Dan penguatan saya lagi yaitu kepada Dewan Juri yang alif dari bijaksana, yang akan menilai para pendai-pendai dengan seadil-adilnya. Dan penghormatan saya lagi yaitu kepada guru siang maupun guru malam. Dan penghormatan saya lagi yang paling istimewa yaitu kepada santriwan dan santriwati yang masih bernaung kepada Misbahul Huda yang kita cintai ini. Untuk menghormatkan waktu, maka saya akan memasuki ke dalam acara yang berjudul ataupun yang bertema solat 5 waktu dan dosa bagi yang meninggalkannya. Allah Ta'ala, mengapa kita Allah Ta'ala dimintakan untuk bersolat? Mengapa? Bukan kata untuk mencegah kita daripada perbuatan keji dan daripada perbuatan maksiat. Manusia itu kalau ada perbuatan buruk itu cuma 2. Yang pertama dengan nafsu syahwat, dan yang kedua dengan nafsu perut dan nafsu akal. Nafsu syahwat yang dinamakan dengan fahsya, dan nafsu perut dan akal yang dinamakan dengan munkar. Maka tatkala Allah Ta'ala memintakan kita untuk mengerjakan sembahyang, maka turunlah surah Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang
Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk sembahyang supaya nafsu kita tidak liar, tidak berkeliaran dengan sesama manusia yang lainnya. Ketika Allah Ta'ala memintakan kita sembahyang supaya Allah Ta'ala itu sangatlah cinta kepada hamba-Nya supaya tidak terjerumus kepada perbuatan keji dan perbuatan yang maksiat. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala di hari kiamat nanti, amalan yang pertama kali dihisab bukanlah amalan-amalan yang lain, melainkan adalah amalan yang paling nomor satu, yang paling nomor one, yaitu adalah sembahyang. Mengapa dengan sembahyang? Sembahyang adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Adalah ketika kita meninggalkan sembahyang, maka tidak lengkaplah rukun Islam, maka kita ini tidak sah mengerjakan sembahyang. Hadis At-Tirmizi mengatakan, jika ia telah meninggalkan sembahyangnya dengan secara sengaja, faqad kafara jahara, maka kafirlah ia secara nyata. Mengapa dia kafir? Karena janji kita dengan janji Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala adalah sembahyang. Maka dari itu, apabila kita meninggalkan sembahyang kita dengan secara sengaja, maka kita telah kafir selamanya. Tak kala kita meninggalkan sembahyang, musibah kita lebih besar daripada iblis. Mengapa dosa kita lebih besar daripada iblis? Dengan dikarenakan iblis tidak bersujud kepada Nabi Adam, sedangkan dengan hamba-Nya tidak bersujud sang penciptanya sendiri. Begitulah kedahsyatan yang dialami oleh para manusia. Ramai dalam neraka bahawa orang tidak mengerjakan sembahyang. Dalam Al-Quran juga mengatakan, Allah berfirman, "Ma salakakum fis saqar?" Mengapa engkau masuk dalam neraka saqar? Qalu nahnu minal musallin. Mereka berjawab, kami ingin termasuk kepada orang-orang yang tidak mengerjakan sembahyang. Oleh karena itu, Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam neraka-Nya, ke dalam neraka saqar. Neraka saqar itu tidaklah artinya itu bukan seperti api yang ada di dalam dunia, tetapi artinya itu lebih dahsyat daripada api yang di dunia. Adapun dosa yang diibaratkan, apabila dalam kitab Jannah mengatakan, apabila kita meninggalkan sembahyang yang diibaratkan, yang pertama, tatkala kita meninggalkan sembahyang subuh dengan secara sengaja, maka Allah Ta'ala tidak segan melemparkan hamba-Nya ke dalam neraka selama 60 tahun lamanya. Dan yang kedua adalah sembahyang zuhur. Apabila ia tidak mengerjakan sembahyang zuhur, maka ia telah membunuh 1000 fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mengerjakan sembahyang asar. Barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang asar, maka ia telah meruntuhkan Ka'bah Baitullah, yaitu kiblat orang-orang Islam. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, bahkan kaum Dajjal pun tidak menghancurkan, tidak bisa menghancurkan yaitu kiblat seorang Muslim. Tetapi dengan hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka bisa menghancurkan Ka'bah-Nya, yaitu kiblat bagi orang-orang Islam. Yang keempat, apabila ia meninggalkan sembahyang maghrib, maka ia telah berzina dengan kedua orang tuanya. Apabila ia laki-laki, maka ia telah berzina dengan kedua ibunya. Maka apabila
Allah tidak segan-segan melemparkan kita kepada planet yang lain. Allah Ta'ala mengatakan, jika seorang hamba tidak mengerjakan sembahyang Isya, maka keluarlah dari bumi yang aku ciptakan. Maka kemanakah kita akan pergi? Kemanakah kita akan berlindung selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini adalah milik Allah Ta'ala. Mau pergi ke planet lain itu cuma adalah penciptanya adalah Allah Ta'ala. Kemanakah kita akan pergi selain bumi? Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai yang di dunia ini, ramai yang lalai tidak mengerjakan sembahyang, ramai yang lalai dengan gara-gara hatinya sendiri, ramai yang membuka yaitu dengan aplikasi TikTok ataupun Facebook ataupun Instagram. Mereka lalai scroll-scrollkan TikTok, tetapi ia tidak mengerjakan sembahyangnya. Kita boleh bermain HP, boleh kita bergadang, boleh kita main Mobile Legends, Free Fire ataupun PUBG. Tetapi janganlah kita meninggalkan sembahyang dengan secara sengaja. Di dalam ayat kita juga mengajarkan tentang sembahyang 5 waktu. Tatkala waktu subuh, para santri bangun dan berwudu untuk salat subuh. Dan mereka beribadah dengan sepenuh jiwanya. Begitu juga dengan sembahyang zuhur, sembahyang asar, ataupun sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Nabi pernah berkata, as-salatu ala din, sembahyang adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sembahyang, maka ia telah memperdirikan tiang agama ya Allah. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka ia telah meruntuhkan agama ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diibaratkan dengan sebuah tema yang tiada penopang. Penopang itu diibaratkan dengan sembahyang, sedangkan tenda diibaratkan dengan agamanya. Tatkala penopang itu tidak ada, maka tema itu tidak akanlah berdiri. Begitu sebaliknya, jika penopangnya ada, maka berdirilah temanya dengan tegak. Jadi maka kesimpulan pada pidato yang singkat saya ini, yang pertama, janganlah engkau memperbuat perbuatan keji dan perbuatan yang maksiat. Dan amalan yang pertama besar di hari kiamat adalah sembahyang. Dan apabila kita tidak mengerjakan sembahyang, maka kita telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillah, thumma na'udzubillah. Cukup sekian pidato singkat saya pada malam